Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Ibu Rena akan membaca Keluaran 35 ayat 1 sampai ke 20. Ibu Rena membaca Keluaran 35 ayat 1 sampai 29. 2 Korintus ayat yang pasal ke-9 ayat 1 sampai dengan 15. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi dan memberikan rema bagi orang yang selalu hidup di dalam agape-nya, ya. Bagi orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih, yaitu dalam diakonia, dalam marturia, dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Dan firman Tuhan itu akan selalu baru, ya. Makanya kalau baca firman Tuhan, selalu ada yang seperti firman itu lompat hidup, ya. Dan itu terjadi, banyak orang membaca firman Tuhan stuck karena dia tidak hidup di dalam kasih. Dia ngotot ingin menyelidiki Allah sebagai objek, Alkitab sebagai objek yang di bawah mikroskopnya dia. Betapa naifnya. Nggak bisa, nggak akan ketemu. Makanya banyak orang-orang yang menantang Tuhan, ya, dan dia makin sesat ke dalam. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kasih, ya, diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, firman itu akan selalu hidup dan akan memberikan jawaban yang baru dalam setiap permasalahan hidup kita, ya. Haleluya. Kita pagi ini belajar tentang persembahan untuk Tuhan. Boleh enggak mempersembahkan untuk pembangunan gereja? Ingat ya, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Pak, tapi dulu orang Israel itu mempersembahkan persembahan yang banyak loh Pak, untuk bait suci. Ingat, bait suci, kemah suci, bait suci di zaman itu adalah sebuah metafora untuk hari ini. Apakah bait suci itu di zaman hari ini? Tubuh kita. Makanya Anda tidak akan menemukan ya orang urunan bikin bait suci atau bikin sebuah rumah ibadah Kristen di zaman Perjanjian Baru. Tidak akan ketemu satu ayat pun. Selalu ketika mereka mengumpulkan uang, selalu untuk satu, orang-orang miskin. Ya, untuk kasih makan jemaat. Dikumpulkan. Kedua, untuk kabaran Injil. Untuk membiayai kabaran Injil. Mereka berangkat, urunan, berangkat diutus ke sana. Selalu begitu. Ya. Tidak pernah sekalipun uang itu diperuntukkan untuk membangun sebuah bangunan. Tetapi boleh enggak? Ya boleh. Ya, nah, kalau nggak ada bangunannya nanti mau gimana kalau kumpul-kumpul, ya kan? Tetapi ada yang unik, ya kalau Anda membaca, saya kasih bocoran di dalam Keluaran 36 ayat yang ke-6. Di situ disebutkan, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Ya, jadi udah nggak ada lagi tuh. Kalau udah cukup uangnya sudah. Kalau biaya sudah cukup ya sudah. Nah, masalahnya seberapa sih targetnya orang membangun? Anda lihat banyak gereja-gereja ya melakukan pembangunan itu, semua dana persembahan jemaat itu sebagian besar masuk untuk pembangunan, itu paling besar, dan untuk semua aksesoris gereja. Jadi kalau Anda lihat ya di dalam perjanjian lama ya, mereka itu tetap memelihara orang miskin loh. Itu udah cuma pekerjaan spot, udah selesai. Tetapi di dalam perjanjian lama
tetap fokus mereka juga kepada anak miskin, orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda miskin, dan para orang-orang asing yang membutuhkan tumpangan. Itu teologi dalam perjanjian lama. Ya, selalu begitu, bolak-balik. Jadi ketika pembangunan kemah suci ini pun, bahkan pembangunan Bait Salomo selesai, sudah selesai. Dan teologinya selalu adalah untuk orang miskin, anak yatim, janda-janda miskin, ya, dan orang-orang yang terlantar. Selalu ke sana. Di perjanjian baru lebih ekstrim lagi, tidak ada satupun yang untuk pembangunan. Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi kalau hartamu ada di dalam bangunan gereja, maka disitulah hatimu ada. Anda mau terima nggak terima, itu sudah hukum universal. Hartamu ada di bank, hatimu di bank. Begitu banknya kolaps, gila. Wah, banyak zamannya bank apa Senturi itu ya. Stres, bunuh diri, banyak itu. Ya kan, karena waktu itu kan proses prosedur pengembalian uang itu ada yang sampai nggak dikembalikan. Sampai bunuh diri. Wah, masuk koran itu kan bolak-balik itu. Tahun 2006 demo itu ya, 2005 atau 2006 itu saya lupa itu. Wah, ruwet sekali itu. Kedua, ya kan, kalau hartamu ada di pasar saham, hatimu juga di situ. Begitu jeblok, cuk, Anda ikut cuk hatinya. Dung. Kalau hartamu ada di mobil, hatimu di mobil. Kayak saya, dulu beli mobil BMW baru. Begitu kegores, hatiku juga ikut tersayat. Rasanya seperti sembilu di hati ini. Begitu ya. Begitu. Kalau hartamu di gereja, nah, begitu gerejanya ada sesuatu, kamu merasa bisa ngatur-ngatur semua. Begitu udah gegeran, ikut gegeran karena hartamu ada di situ. Apalagi kalau merasa nyumbangi cukup besar di gereja itu. Pak Gembala lebih pintar, ya kan? Begitu dia ini ambil alih, set, geser, keluar dah. Yang penting sudah nyumbang. Iya kan, yang penting gereja sudah jadi. Mau keluar dah. Begitu ya, biasanya Pak Gembala pintar. Namanya Gembala, wah, dimong terus. Gimana caranya sana sini dapat pokoknya. Itu terjadi, ya. Sehingga itu menjadi masalah besar para donatur-donatur ini. Tapi kalau hartamu ada pada orang miskin, Tuhan berkata, engkau sedang menghutangi Tuhan. Jadi apa? Saat engkau menghutangi orang miskin, hartamu ada, hatimu ada di sorga. Ya, kalau engkau menolong orang miskin, memberi pertolongan kepada orang miskin, Anda sedang menghutangi Tuhan. Ya, itulah kenyataan. Andai kata semua hamba Tuhan berpikir seperti Paulus, aku miskin tetapi memperkaya banyak orang. Jadi saudara, unik sekali. Kalau semua hamba Tuhan memberi teladan seperti Rasul Paulus, aku miskin tapi memperkaya banyak orang. Sebetulnya nggak akan lama loh. Anda lihat ya bagaimana orang-orang di seluruh Asia kecil itu bisa menjadi Kristen. Awalnya dari mana? Asia kecil itu Turki ya, sampai Galatia, itu semua orang-orang Turki. Hari ini Turki. Mereka menjadi Kristen gimana sih? Mereka sampai jadi agama negara. Negara pertama kali yang menjadi Kristen itu Turki. Dulu namanya itu daerah ini ya, Roma Barat, Roma Timur itu dulu namanya. Nama daerahnya Konstantinopel ya, atau Bizantin atau apa ya, Roma Timur itu ya. Dulu itu semua jadi Kristen. Mereka menjadi Kristen kenapa? Karena mereka melihat orang-orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan, hidupnya gila-gilaan, militan di dalam menabur, menolong orang miskin. Bahkan kalau Anda ingat ceritanya Sinterklas, Sinterklas itu suka latah ya. Kalau Sinterklas itu yang dari Spanyol. Kalau Santa Claus itu yang dari Turki. Ya, Santa Claus itu orang yang membagi-bagikan hartanya, seluruh harta-hartanya.
bagikan kepada orang-orang miskin, ya, dan anak-anak yang terlantar, ya, dibagi-bagikan waktu itu musim dingin, ya, makanya terkenal sekali Santa Claus itu, ya. Santa Claus itu, ya, dari dari Smyrna, ya. Itu nanti kalau ceritanya Trinitas itu, kekikiran Trinitas, Santa Claus ini dia nempeleng si Arian, Bishop Arius, ya, Bishop Arius, sampai dia lupa diri, dia nempeleng begitu. Tetapi itu faktanya, mereka itu orang-orang yang hidup penuh dengan kasih. Itu apa namanya, hidup dengan hartanya itu dijual semua. Itu orang-orang itu zaman itu, ya, orang-orang kaya jual hartanya, ya. Dan itu terjadi di seluruh Galatia, Asia Kecil, ya, di seluruh itu. Di Antioquia itu pertama kali pergerakannya dari Antioquia. Itu yang mereka lakukan. Makanya bisa dengan cepat sekali. Mereka berkembang itu dengan cepat sekali. Dihajar, dianiaya, lalu dijadikan obor. Mereka tuh sambil nyanyi jadikan obor. Mereka lari. Tetapi mereka tidak takut. Kalau ketangkep ya mereka pasang badan. Karena memang boleh lari kan. Yang tidak boleh itu, Anda udah ketangkep, nyangkal. Yang nggak boleh itu. Tapi apapun, mereka tuh selalu hidupnya tuh di dalam, itu tadi yang Paulus bilang, aku miskin tetapi memperkaya banyak orang. Kalau semua hamba-hamba Tuhan berpikir demikian, ya, semua pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, Anda itu hamba Tuhan. Ya, kita semua itu hamba Tuhan. Semua murid-murid Tuhan itu, ya, bahkan mereka menjual harta miliknya dibagi-bagikan. Gimana nggak cepat ada penuaian, ya. Orang-orang itu datang kepada Tuhan, mereka ngelihat penuh kasih, orang Kristen itu hidup penuh kasih. Makanya Turki itu dulu, ya, dimenangkan melalui gerakan kasih. Mana ada orang Kristen ngajak perang? Nggak ada, ya. Nggak ada orang Kristen menyebarkan, memaksa orang untuk ngajak perang itu, ya. Nggak ada. Kamu kalau nggak jadi Kristen saya bunuh kamu. Nggak ada. Mereka semua itu, ya, atau beranak banyak supaya penuh dengan orang Kristen, nggak ada. Mereka itu benar-benar orang-orang yang convert. Mereka melihat, ingat Yohanes 13 ayat 35. Engkau akan dikenal sebagai pengikutku. Karena apa? Karena engkau saling mengasihi. Di Antioquia lah mereka disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Di Antioquia orang-orang Helenis ini, orang-orang yang bukan orang Yahudi ini disebut dengan Kristen. Karena mereka hidup dalam kasih. Ciri khas banget. Ciri khas banget itu, ya. Mereka disebut Kristen. Kenapa? Karena mereka hidup saling mengasihi. Maka dari itu mujizat itu luar biasa dicurahkan. Ya, sapu tangannya Paulus saja dikirim menyembuhkan orang sakit. Nggak ada orang didoain nggak sembuh. Dicurahkan, wah, itu dinyatakan dengan luar biasa. Dicurahkan. Kenapa? Karena setiap orang, setiap jemaat menjadi mujizat bagi sesamanya. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Mereka menjadi mujizat bagi sesamanya. Gimana mereka nggak kuat, coba? Apalagi, mau mujizat apalagi yang dibutuhkan, kata Tuhan. Lihat, sebagian besar masalah manusia itu kan uang. 90% masalah kita kan uang. Selesainya dengan uang, ya kan? Nah, kemarin saya baru cerita, ya, ada sahabat kita kan, nanti pelayanan bareng-bareng kita tur Eropa, ya, namanya Pak Steve. Pak Steve ini dia baru, ya, dia lahir baru gara-gara denger ininya, apa namanya, YouTube-nya Nabi ke-26, suka ngekek-ngekek sendiri kalau nonton YouTube kita. Tetapi Pak Steve ini dia cerita, ya kan, dia cerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Terus saya juga cerita, ya, saya cerita Pak Steve. Saya ngomong, benarkah manusia butuh uang, Pak Steve? Enggak loh, saya bilang. Kita itu tidak butuh uang. Kita, ya, orang benar itu hidup oleh iman, bukan oleh uang. Ah, Paul ini bercanda. Oh iya, serius. Anak saya kuliah enggak pakai uang loh. Saya hidup di sini pakai uang, enggak loh. Pakai iman loh. Anda kira saya datang ke sini bawa uang? Enggak loh. Saya cuma bawa $100 Amerika loh datang kemari. Datang ke Eropa itu. Di kantong cuma $100 Amerika. Itu datang, saya ditampung oleh seorang sahabat itu kan.
Terus saya mulai keliling itu kan. Ada satu yayasan juga yang nampung saya di Jerman. Mau berangkat aja saya one way tiket loh. Ya, tak ceritain ya, saya sih berangkat tuh one way tiket. Detik terakhir, hari terakhir ya, H-1, saya nggak pegang duit buat beli tiket. Tapi sudah saya booking, karena teman, jadi boleh kan. Agentnya itu teman saya, sahabat lah. Jadi boleh. Terus kurang berapa uangnya? 9 juta. Waktu itu tiket lagi mahal-mahal itu saya berangkat tuh. Kan Januari kan, Natalan itu kan, era-era Natalan. Aduh, saya bilang, udah pokoknya saya punya uang, dikasih ada seorang pendoa ngasih uang ke saya kasih ke istri saya buat di rumah. Kalau kan gimana? Ya kan? Biasanya kan saya tiap tiap minggu kan saya khotbah di gereja-gereja atau saya ini kan, kan nggak ada khotbah, saya kan mesti berangkat, nggak jelas juga. Akhirnya mau saya tinggal semua. Terus saya ini, uh, saya mau berangkat, H-1 saya nggak pegang duit. Tetapi kita percaya orang hidup itu bukan karena uang, tapi karena orang benar itu hidup oleh iman. Iman yang benar ya, bukan iman yang ngawur. Karena saya tahu persis Tuhan suruh saya. H-1 itu ya, H-1 itu ada tante-tante kasih saya uang, ya, kasih saya uang persis sesuai harga tiket. One way tapi, wah sampai sini ya saudaraku, saya masuk sampai bandara itu, sampai imigrasi, saya bawa buku saya banyak itu ya. Saya cuma bawa tas, ransel sama sleeping bag. Saya pikir, oke, saya bisa ikut yayasan itu kan. Tapi kan nggak tahu tinggal di mana kan. Waktu nggak janjian, udah saya tinggal di Bahnhof saja nggak apa-apa. Bahnhof apa, di stasiun kereta pakai sleeping bag. Gak usah bilang-bilang. Saya juga nggak mau ngemis-ngemis juga kan. Jadi saya diam saja. Pokoknya saya berangkat masuk bawa sleeping bag. Cuman bawa pakaian beberapa helai. Cuma pakai jaket dingin ya, sama sama apa namanya, bawa tas. Wah, dicegat itu. Karena saya kan bawa box buku itu kan berat kan. Jadi salju tapi saya keringetan. Ya, petugas imigrasi kan bingung nih, kok salju keringetan. Oh iya berat. Uang berat sekali. Saya pakai jaket tebal kan. Di bandara itu saya masuk, dicegat, ditanyain. Tiket pulangnya mana? Nah lu, Mahateng lu, tanya tiket pulang lu. Nggak punya lah, saya belinya one way kok. Nggak punya tiket pulang. Wah, nggak punya tiket pulang. Dia bilang, waduh nggak tahu Pak, saya cuma dikasih satu tiket, saya bilang begitu kan. Mau dipanggil, kamu keringetan kenapa? Sakit? Enggak, kenapa? Tas saya berat, saya bilang. Nah, terus tadi saya masuk ke karantina, ditanya segala macam. Ya kan, ditanya segala macam. Terus, eh, kamu kok nggak punya tiket pulang? Ya nggak tahu. Yang undang siapa? Yang undang orang ini. Saya kasih namanya, ini kartu namanya, ini surat undangannya. Saya bilang begitu kan. Nah, terus, loh kamu kesini mau ngapa? Loh, saya kesini mau khotbah Pak. Saya bilang, saya mau khotbah. Oh, kamu pendeta? Iya pendeta. Oh, oke. Nah, dia diminta dompet semua, diperiksa semua ya, dompet jadi ambil. Kartu mahasiswanya jatuh pasca sarjana. Terus dia bilang, oh kamu dosen ya? Iya, ya memang saya kan sempat jadi dosen kan, saya juga jadi dosen. Terus eh, dia bilang sama temennya yang jauh-jauh, pastor, dia bilang begitu kan, ini Christian pastor. Nah, temennya ngasih kode apa nggak tahu, dia bilang, oke, you may enter. Wah, saya lega sekali, saudaraku. Waktu saya bilang saya kesini mau khotbah itu, dia setengah ketawa tuh si orang ini ya, si petugas imigrasinya. Ini orang, saya bilang buat kamu, I want to preach the gospel to the European people. Saya bilang itu keren banget ya. Untung saya nggak bilang saya mau khotbah di red light ya gitu ya. Tapi itu, sudah tahu red light ya, itu tempat rahasia itu. Nah, itu, wah itu, itu, uh, wah itu tanda itu, saya bilang, wah gila bisa masuk, nggak dipulangin loh, saya nggak dideportasi. Terus selama di Eropa juga sama. Kita cuma anak-anak saya kuliah semua pakai uang, enggak ada yang pakai uang, pakai rekomendasi. Ya, cuma pakai sponsor doang, nggak pakai uang. Ya semua beli laptop, di apa semua pakai, beli iPad semua nggak pakai uang, pakai sponsor, pakai tanda tangan doang, ya kan.
Apakah manusia itu butuh uang? Enggak, butuh iman. Memang masalah kita itu sebagian besar uang. Tetapi ketika hidup kita bergantung sama Tuhan, nah, itu tadi yang Paulus bilang, aku miskin tetapi memperkaya. Masalahnya banyak orang hatinya bergantung sama uang, condong ke uang. Dan disitulah masalah kita. Enggak yang pendeta, bukan yang Anda yang orang awam. Dia berpikir uang, 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 uang. Disitulah makanya Tuhan Yesus kasih warning, orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita tidak bergantung sama uang? Kita belajar memberi, berdiakonia, bukan buat gedung gereja. Karena itu materi lagi. Anda sedang menghabiskan uang buat materi lagi. Sesuatu yang megah, monumen. Gedung gereja itu kan monumen kan. Itulah kesalahan banyak hamba-hamba Tuhan menggiring jemaatnya untuk membangun gedung gereja. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar Anda bangun jemaatnya, tubuh Kristus itu, bait Allah itu, kemah suci itu bukan bangunan gedung. Tetapi ini, badan ini yang dibangun. Inilah kemah suci. Itulah masalahnya kita. Ya saudara. Kalau Anda bangun kemah suci itu, tubuh Kristus ini, ya banyak orang-orang yang kelaparan. Banyak orang-orang yang nggak bisa bayar sekolah. Ya, aduh, emailnya masuk ke saya banyak ya, sampai saya nggak tega lu nolak-nolaknya. Ya, sampai saya nggak tega, saya bilang, Ibu, kami hanya fokus untuk masih makan sekarang ini. Masih makan aja kita harus ngatur. Ya kan, padahal Jakarta ini lagi gila-gilaan nih, Indonesia lagi gila-gilaan PPKM ini. Laparan di mana-mana, orang sudah siap menjarah toko-toko Cina. Nggak ada yang memobilisasi untuk kasih makan mereka. Gereja tutup rapat-rapat pintunya. Gereja berpikir bangun gereja, bangun gereja, bangun gereja, bangun gereja. Yang bangun gedungnya itu loh. Itu salah. Salah. Yang benar adalah bangun orang-orangnya. Kasih makan mereka. Kekristenan tidak bertumbuh karena Anda bangun gedung gereja. Salah ya. Itu Betani juga salah. Dulu pernah. Yang penting bangun gedungnya, isi kursinya, nanti Tuhan akan isi jemaatnya. Salah. Salah itu. Wah, saya nggak di Betani dulu, saya ngerti. Itu salah. Buka gedungnya, isi jemaatnya. Begitu kosong, kita ada sabar jemputin jemaatnya orang lain. Ya, wah itu konsep di dalam gereja-gereja yang semacam Betani, YHS, GBI. Konsep-konsep itu salah. Anda kasih diakonia, makanya tidak ada GKI yang kosong. Karena mereka rajin diakonia. Tidak ada gereja Katolik yang kosong. Karena mereka rajin diakonia. Itu yang benar. Dan sebetulnya tujuan kita bukan mau supaya orang Kristen tambah banyak. Bukan. Tapi kita belajar supaya kita mau supaya hati kita itu jangan melekat sama harta kita. Kita mau harta kita disimpan di sorga. Makanya diakonia pun saya wanti-wanti sama teman-teman, dan teman-teman di yayasan itu sangat ini sekali ya, sahabat-sahabat di yayasan itu sangat disiplin sekali. SOP, 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 supaya kita jangan salah sama orang-orang yang sudah menabur. Wah, teman-teman itu sungguh-sungguh bertanggung jawab, saya ngelihat. Sampai kadang-kadang, wah mereka lebih teliti daripada orang-orang di teliti semua. Kita sampai mereka mikirkan bagaimana caranya dapat barang murah, yang bagus, yang segar, yang segala macam. Mereka pikirkan semuanya, saudara. Maka dari itu, saudara, kita lagi mau membangun kemah suci yang bukan gedung, tetapi kita mau membangun tubuh Kristus. Bukan organisasi, tapi organisme tubuh Kristus itu mau kita bangun. Ya, bukan masalah gedung bangunan, salah. Itu salah sekali. Ya, bangun gedung itu seadanya aja, seperlunya saja. Ya, tapi mulailah bangun tubuh Kristus yang benar dengan berdiakonia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Bukan Anda ngasih ke pendeta-pendeta, wah biar itu kaya. Salah, ada seorang anak Tuhan, wah saya nggak pandang pendeta itu kaya miskin. Yang penting kalau Tuhan gerakan saya kasih, Tuhan kasih. Sebentar, kamu digerakkan itu karena apa? Apa yang menggerakkan kamu? Itu ya. Memang perlu, ya perlu pekabaran, apa namanya, hamba Tuhan juga perlu uang. Tetapi Anda harus lihat hamba Tuhan ini memberitakan Injil atau
berdiakonia lagi enggak? Kalau enggak, jangan. Karena tabungan Anda tidak akan berguna. Percaya saya. Karena Anda terbiasa dengan, oh suara Tuhan, suara Tuhan. Tuhan suruh kamu berdiakonia. Ya. Kalau kamu kasih ke hamba Tuhan tambah kaya. Dan hamba Tuhan tidak berdiakonia. Mubazir. Makanya kamu tidak diberkati. Percaya saya, Anda tidak diberkati. Coba sekarang Anda coba rubah. Tes kan firman Tuhan diuji. Berhentikan Anda kasih perpuluhan, kasih uangmu ke gereja-gereja besar yang tidak diakonia dan memberitakan Injil. Masukkan. Ya. Masukkan langsung, direct, diakonia. Anda akan diberkati. Buktikan. Firman Tuhan harus diuji firman Tuhan itu kan. Uji. Buktikan, Anda akan diberkati. Kecuali gereja itu berdiakonia dengan ekstrim. Seperti yang dikisah para rasul. Semua uang itu ya untuk diakonia dan untuk pekabaran Injil. Tidak ada yang untuk memperkaya seseorang. Nggak ada. Karena bahkan Paulus sendiri pun bilang, aku miskin tetapi memperkaya banyak orang. Ya kan? Semua para rasul bilang, semua. Ya, nggak ada yang dikenal kaya, nggak ada. Satu-satunya hamba Tuhan yang kaya di Alkitab, imam yang kaya itu Imam Eli. Yang gendut, matinya pun lehernya putus, jeblak. Karena anaknya akhirnya korup kan. Gitu ya. Haleluya. Kiranya ya firman dari Tuhan pada pagi hari ini ya membuat Anda mengalami terobosan dalam hidup Anda dengan memberi pemberian kepada Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sadis khotbahnya Pak Paul pagi ini. Haleluya.